warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat sawan rahimakumullah. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Puasa itu adalah perisai. Karena itu orang yang berpuasa itu janganlah berkata-kata kotor, janganlah ia berbuat bodoh. Jika ada seorang ingin membunuhnya atau memakinya, hendaklah ia mengatakan, "Aku sedang berpuasa," 2 kali. Hadis ini menjelaskan faedah dari puasa yang kita lakukan. Puasa adalah benteng individu muslim dari kemaksiatan. Jadinya orang yang berpuasa tidak lagi melakukan kemaksiatan sebagaimana sabda Rasul di atas. Ketika Rasul SAW memberikan nasihat kepada para pemuda yang belum mampu menikah, beliau SAW bersabda, "Siapa saja yang belum mampu menikah maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya dari kemaksiatan." Hadis riwayat Bukhari. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, kita patut bersyukur karena kaum muslimin secara individu akan terbentengi dari kemaksiatan. Namun saat ini kita juga patut bersedih karena jika kaum muslimin secara individu telah terbentengi dari kemaksiatan, tapi bagaimana dengan kaum muslimin secara komunal? Sudahkah terbentengi dari perbuatan buruk dan kezaliman yang akan menimpanya? Apa yang akan menjadi benteng kaum muslimin secara komunal? Jika benteng individu adalah puasa, maka benteng kaum muslimin secara komunal adalah imam atau khalifah. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh imam itu adalah benteng. Dari belakangnya rakyat akan diperangi dan akan dijaga dengannya." Hadis riwayat Muslim. Keberadaan pemimpin dalam Islam sangatlah penting. Tanpa imam, kaum muslimin akan tercerai-berai, lemah, dan tidak berdaya di hadapan musuh-musuhnya. Tanpa imam sebagai penjaga, harta kaum muslimin akan tersia-sia dirampas musuh. Tanpa imam sebagai benteng, akidah kaum muslimin terancam disimpangkan dan dikotori. Tanpa imam, potensi kekayaan dan kekuatan kaum muslimin akan terbengkalai. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syekh Iz bin Abdis Salam, "Jika tidak ada khilafah, maka jalan-jalan tidak akan aman bagi kita. Orang-orang yang lemah di antara kita akan menjadi rampasan orang-orang yang kuat di antara kita." Seorang penyair di masa jahiliyah, Affa Audi, pernah bersenandung, "Manusia tidak bisa mendapatkan kemaslahatan dalam keadaan tersia-sia tanpa imam. Tidak akan ada kebahagiaan bagi mereka. Begitu juga tidak akan ada kebahagiaan jika orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin mereka." Mengingat begitu penting dan mendesaknya keberadaan pemimpin bagi kaum muslimin, setelah melakukan penelitian dari nas Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama terdahulu sepakat akan wajibnya mengangkat satu orang pemimpin bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Syekh Abdurrahman Al-Zaziri dalam kitab Al-Fiqh Al-Mazhabi Al-Arba telah mencatat ijma imam mazhab yang 4 tentang wajibnya adanya kepemimpinan bagi kaum muslimin. Para imam mazhab yang 4, semoga Allah merahmati mereka, telah bersepakat bahwa imamah atau khalifah atau khilafah itu hukumnya fardu, dan bahwa kaum muslimin mesti memiliki imam yang akan menegakkan syiar agama dan membela kelompok yang dizalimi dari kelompok yang berbuat zalim, dan bahwa tidak boleh bagi kaum muslimin di saat yang sama di seluruh dunia ada 2 imam, baik sepakat atau tidak sepakat. Imam Al-Qurtubi telah menjelaskan tentang firman Allah SWT Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Beliau berkata, ayat ini adalah dalil tentang kewajiban mengangkat imam atau khalifah yang wajib didengar dan ditaati, agar kalimat umat menjadi satu, dan agar hukum-hukum khalifah bisa dilaksanakan. Tidak ada perbedaan tentang wajibnya imam itu di antara umat dan para imam mazhab, kecuali yang diriwayatkan dari Al-Assam karena ia tuli dari syariat. Begitu juga setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya dan mengikuti pendapat dan mazhabnya.
Saat ini kita membutuhkan benteng individu untuk melindungi kita dari kemaksiatan, dan juga benteng komunal, benteng umat secara keseluruhan, untuk melindungi umat dan agamanya dari hal-hal yang merusaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.